Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Rizka Priando. Nama saya Faiza. Nama saya Umaya. Di sini kami akan menjelajahi dan sekaligus melihat-lihat apa saja sih yang ada di dalam museum ini. Sekaligus kita akan menceritakan sejarah mata uang. Yuk ikut cerita. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah lahirnya Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia menampilkan sejarah lahirnya Bank Indonesia. Bermula dari The Javanese Bank atau DJB yang didirikan Belanda pada tahun 1828 sebagai bank sirkulasi. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada 1942, DJB dilikuidasi lalu digantikan Nanpo Kaihatsu Ginko. Pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Nasional Indonesia pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral. Nah, dulu teman-teman, bangsa Indonesia itu kita adalah nenek moyangnya, yaitu adalah seorang pelaut. Pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak ala pertama tarikh umum. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi samudera membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh layar, tetapi oleh semangat dan keberanian, ujar Kagum Plinus, sejarawan Romawi. Pelayaran-pelayaran ini juga disebut dalam sumber kuno, seperti kitab Yunani petunjuk laut ke lautan Eteria atau Samudra India. Perniagaan Nusantara yang maju pesat menumbuhkan sentra-sentra pembuatan kapal tradisional yang tersebar dari barat sampai ke timur. Di sini juga ternyata ada rempah-rempah. Ayo kita lihat rempahnya. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sana dijual di seluruh Eropa dengan harga yang setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Museum Bank Indonesia menyimpan koleksi lengkap uang dari berbagai era, mulai dari koin kuno, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, hingga gulden dari masa penjajahan Belanda. Terdapat pula uang kertas yang digunakan pada masa pendudukan Jepang, uang rupiah pertama yang dikeluarkan Bank Indonesia setelah kemerdekaan, hingga uang kertas terbaru. Selain rempah-rempah, Indonesia juga memiliki seni rupa murni, yaitu adalah batik. Batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan populer pada akhir abad ke-18. Pengembangan batik banyak dilakukan pada masa Kerajaan Mataram, kemudian berlanjut pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Awalnya batik hanya digunakan di kalangan keraton untuk pakaian raja dan keluarga. Namun kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Oke, jadi di sini juga ada mesin ATM yang mungkin sudah lumayan lama, mungkin bisa tertua, dan ini udah terlihat sangat usang ya guys. Selain bank konvensional, Indonesia juga memiliki bank syariah. Sejarah bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980-an melalui diskusi tentang bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan ini dipraktikkan dalam skala terbatas di Bandung dan Jakarta. Majelis Ulama Indonesia ataupun MUI membentuk kelompok kerja pada tahun 1990 untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.
Bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Nah, di sini juga ada yang namanya ruang direksi. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruangan ini awalnya dipertahankan, tapi pada 1963 Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Disinilah tempat segala kebijakan bermula. Jadi, kebijakan-kebijakan Bank Indonesia pada periode awal ditujukan untuk membantu pemerintah mengatasi krisis devisa dan defisit keuangan. Sebagai bank sentral, BI memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang mencakup kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa atau inflasi. Nah, berikutnya di sini juga ada emas moneter Indonesia dan beberapa juga ada yang sempat melancong ke Australia dan Afrika Selatan. Emas moneter Indonesia memiliki sejarah panjang, termasuk perannya sebagai cadangan devisa sejak zaman The Javasche Bank. Saat terjadi peralihan kekuasaan ke Jepang pada 1942, sebagian emas sempat diselamatkan ke Australia dan Afrika Selatan. Setelah Bank Indonesia menggantikan fungsi The Javasche Bank, emas moneter menjadi milik Bank Indonesia. Pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan juga menjual emas untuk mendanai perjuangan melawan penjajah. Emas dari tambang seperti Cikotok, Aceh, dan Rejang Lebong dibawa secara rahasia ke Yogyakarta untuk menghindari perampasan. Di ruangan ini juga menceritakan tentang sejarah uang dari zaman dahulu hingga uang kertas yang masih kita gunakan saat ini. Jauh sebelum mengenal uang, masyarakat menggunakan benda-benda dari alam, produk pertanian, peternakan, dan produk kerajinan sebagai alat tukar yang dikenal dengan istilah barter. Kemudian dalam perkembangannya digunakan alat barter dengan jenis yang lebih tahan lama, seperti garam, batu, manik, dan logam. Nah, yang kedua, jadi ada uang pada era kolonial. Ketika mulai berkuasa di Nusantara, VOC berusaha mendominasi perdagangan di Nusantara dengan berupaya menggantikan semua mata uang asing yang beredar. Untuk menggantikan real Spanyol yang populer, dicetaklah uang real Belanda. Selain itu, uang perak Belanda dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Yang ketiga itu adalah uang token dan uang inflasi. Uang token adalah uang sementara yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, misalnya perkebunan, lokasi perjudian, dan tempat hiburan, yang hanya berlaku di masing-masing tempat tersebut. Umumnya, nominal nilai yang tercantum pada mata uang lebih tinggi daripada intrinsiknya atau nilai bahan untuk membuat mata uang. Penempatan nilai dan batas berlakunya uang token berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat yaitu ada uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 2 November 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat ataupun RIS. Pada 1 Mei 1950, pemerintah RIS menarik ORI dan ORIDA dari peredaran, menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku sejak 1 Januari 1990. Pada Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawijnegara mengeluarkan kebijakan penyihatan keuangan yang dikenal sebagai Gunting Syarifuddin dengan menggunting uang kertas The Javasche Bank dan Hindia Belanda pecahan di atas F250. Nah, yang berikutnya yaitu ada uang pemerintah dan Bank Indonesia. Ketika didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11, Bank Indonesia hanya menerbitkan uang kertas dengan pecahan Rp5 ke atas. Uang kertas pecahan di bawah Rp5 dan uang logam dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 27, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam pecahan yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 11. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13, Bank Indonesia dikukuhkan sebagai pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang. Kewenangan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3. Dan yang terakhir itu ada uang khusus. Uang bersambung
adalah 2 lembar atau lebih uang yang dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut bersambung satu sama lain. Uang tersebut dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk cendera mata dan koleksi, walaupun tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, itulah tadi keseruan kita menjelajahi Museum Bank Indonesia. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Dadah. Jadi sekarang kita sedang berjalan menuju apa? Museum Indonesia. Ikuti kita ya guys. Ya. Ini adalah mana tiketnya? Kalau nggak kesinian, kayak gimana sih? Oleh pemerintah zaman dulu. Disinilah tempat. Kalian lagi di mana? Kita lagi di Museum Bank Indonesia dan di sini Banyak mas guys. pasangan. Mas Karyo nih, Mas Karyo. Oh iya.